Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar seleksi P3K 2024, yang mana jelang pengumuman kelulusan P3K tahap 1, Kemenpan RB sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tentunya untuk mengoptimalisasi penyelesaian penataan non-ASN jadi P3K tahun 2024, berbagai perubahan ataupun tambahan aturan pada seleksi P3K tahun ini, teman-teman. Oleh karena itu, silakan disimak sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Namun seperti biasa, kami selalu ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi terbaru teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik teman-teman, langsung saja kita ke penjelasannya terkait dengan proses seleksi P3K 2024, yang mana untuk P3K di tahun ini itu dibagi dua periode. Untuk periode tahap 1 atau P3K tahap 1 ya teman-teman, itu sudah berlangsung proses seleksi kompetensi yang mulai dari tanggal 2 sampai nanti dengan tanggal 19 Desember, dan untuk pengolahan nilainya nanti berakhir di tanggal 23, dan untuk pengumuman hasil kelulusannya di tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Yang tentunya untuk kriteria pelamarnya sudah teman-teman ketahui, yaitu untuk teknis, guru, dan juga P3K kesehatan di tahun ini. Dan untuk perankingannya nanti pun akan di ranking berdasarkan urutan prioritasnya teman-teman ya, di ranking berdasarkan prioritas, dan tentunya untuk didahulukan adalah sesuai dengan urutan prioritas yang akan mendapatkan formasi seperti itu. Kemudian untuk yang P3K tahap 2, yang jadwal pendaftarannya juga sudah dimulai mulai dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 nantinya. Dan untuk beberapa kriteria pelamar yang harus teman-teman ketahui, mulai dari P3K teknis, guru, dan juga kesehatan. Untuk yang dapat mendaftar di P3K tahap 2 tentunya adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, itu minimal masa kerjanya 2 tahun secara terus-menerus. Kemudian untuk yang P3K guru adalah guru non-ASN sekolah negeri yang terdaftar Dapodik dan aktif mengajar dan juga lulusan PPG. Dan P3K Nakes juga seperti itu, adalah tenaga non-ASN non-database BKN yang bekerja di pemerintah, itu minimal masa kerja 2 tahun berturut-turut. Nah, ini adalah kriteria-kriteria yang bisa mendaftar di P3K tahap 2. Namun dalam rangka optimalisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk penataan non-ASN ini, ada beberapa peraturan yang dikeluarkan. Di sini kami mengambil poin-poin pentingnya saja yang terkait dengan isu yang banyak muncul ataupun ditanyakan teman-teman. Untuk aturan terbaru yang dikeluarkan pada seleksi P3K tahap 2, yaitu berkaitan dengan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database non-ASN yang mengikuti seleksi P3K di tahap 2 itu dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi ada tambahan kriteria untuk di tahap 2. Yang pertama adalah tenaga non-ASN yang TMS, teman-teman. Pada seleksi tahap 1 kemarin, pada seleksi administrasi, ini masuk kriteria untuk seleksi P3K tahap 2. Kemudian tenaga non-ASN TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Kemudian kriteria yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang belum sama sekali melamar pada seleksi pengadaan ASN tahun 2024. Nah, tambahan kriteria dari aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB ini tentunya nanti akan melamar di portal SSCSN BKN, dan jabatan yang dilamar itu sudah ditentukan di dalam keputusan yang dikeluarkan Kemenpan RB. Ada 4 jabatan yang akan dilamar, seperti pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Jadi 4 jabatan ini yang dituangkan dalam keputusan Menpan RB tersebut untuk dilamar bagi rekan-rekan yang kriteria yang masuk ke dalam kriteria non-ASN masuk dalam database BKN yang ada di dalam Kemenpan terbaru tersebut. Jadi melamar nanti hanya 4 jabatan ini. Nah, setelah proses seleksi berjalan, kemudian nanti teman-teman yang ketiga kriteria ini mengikuti tahapan seleksi, dan pelamar dinyatakan lulus seleksi tentunya adalah jika berperingkat terbaik dan mendapatkan formasi tentunya menjadi P3K penuh waktu. Namun, jika teman-teman nantinya dalam proses seleksi dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi
ya melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka pelamar ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, bagaimana dengan aturan ataupun untuk yang P3K paruh waktu ini? Sedikit bocoran juga sudah disampaikan dalam surat edaran penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN tahun 2025. Di dalam surat tersebut disebutkan ataupun dijelaskan bahwasanya agar instansi pemerintah pusat maupun daerah itu tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua, apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ini melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat. Ini sambungannya teman-teman di poin sini. Yaitu pegawai non-ASN tersebut dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Nah, seperti itu penegasan dari pemerintah terkait yang P3K paruh waktu. Kemudian untuk penganggaran P3K paruh waktu ini disediakan di luar belanja pegawai, teman-teman. Yaitu bunyi dari surat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemenpan RB. Kemudian tentunya terkait dengan pertimbangan penataan tenaga non-ASN ini yang perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya prinsip dari penataan non-ASN itu tidak ada PHK massal, teman-teman ya. Tidak ada PHK massal, itu ada 4 prinsip, kemudian tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, kemudian menghindari pembekalan anggaran dan sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti itu tentunya dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan yang terbaru mulai dari ada Kemenpan nomor 634 yang ini, kemudian ada surat edaran dari Kemenpan RB terkait dengan penganggaran gaji tadi, dan juga untuk yang P3K guru itu ada 2 edaran yang dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan untuk P3K. Mulai dari tanggal 2 Desember kemarin itu sudah ada edaran berkaitan dengan penyesuaian terkait pendaftaran ASN P3K guru bagi lulusan PPG yang isinya bisa teman-teman lihat di sini. Ada penyesuaian untuk pelamar bagi PPG, lulusan PPG. Kemudian juga yang terbaru pada tanggal 14 Desember itu ada penjelasan teknis terkait masa kerja pelamar guru non-ASN atau honorer yang aktif bekerja di instansi daerah sekolah negeri untuk seleksi P3K tahap 2. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang dikeluarkan yang terbaru oleh Panselnas terkait dengan proses seleksi P3K 2024. Nah, tentunya hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi untuk penataan non-ASN, tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023 bahwasanya penataan non-ASN ini paling lambat itu di Desember 2024. Dan kami ingatkan bagi teman-teman tentunya yang masuk dalam kriteria yang sudah dikeluarkan aturan terbarunya, silakan dicek portal SSCSN ataupun pengumuman di instansinya masing-masing terkait dengan proses seleksi ini agar teman-teman bisa terakomodir di P3K tahap 2. Jangan sampai teman-teman yang sudah TMS, maksud kami yang belum mendaftar, tidak mendaftar lagi di tahap 2 ini. Jadi pastikan teman-teman melakukan proses pendaftaran, mengikuti semua tahapan seleksi agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.